Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Amalia Nurfaiza dari kelas PAI 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi Pancasila. Pengimplementasian Pancasila dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, dan keempat bidang hankam atau pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus berdasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyamanan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Pasal 26 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 27 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Pasal 28 membahas tentang hak asasi manusia, mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak-hak lainnya secara umum. Dengan demikian, pembuatan kebijakan di Indonesia dalam bidang politik harus berdasar pada manusia. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi, terdapat istilah kuat yang menang sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 34, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 29 ayat 1 yang bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Maka, implementasi Pancasila dalam sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia.
Yang terakhir, implementasi Pancasila dalam bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran persatuan, yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.